Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang perlindungan guru di Indonesia. Dengan saya Bayu Rianto dengan NPM 2020465888. Kemudian ada rekan saya Fazri Ada Arafat. Kemudian ada Fadil Muhammad Sukma. Kemudian ada Aditya Warman, Diana Septiani, dan Ilham Pramansyah. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Pramansyah, NPM 2020465476. Sebelum memasuki poin utama dalam pembahasan ini, terdapat latar belakang yang akan terlebih dahulu saya sampaikan, yaitu guru merupakan salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas. Tidak hanya dari sisi intelektualitas saja, melainkan juga dari tata cara berperilaku dalam masyarakat. Kini untuk mengkriminalkan seorang guru tidaklah sulit. Banyak hal yang memberi kemungkinan besar guru masuk di dalamnya. Sebut saja akibat tindakan menjewer murid. Dalam perspektif si guru, murid tersebut tidak disiplin dan layak dijewer agar siswa tersebut bisa lebih disiplin. Faktanya, sekarang banyak orang tua dan pihak-pihak tertentu yang tidak setuju dengan guru main jewer. Menurut penulis, hal itu sangatlah berlebihan karena maksud dari guru bukanlah untuk menganiaya, akan tetapi agar si murid lebih disiplin. Pada dasarnya guru ingin mendidik muridnya agar lebih disiplin, tapi malah diadukan ke kantor polisi dengan dalih guru melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, bahkan hanya dengan menepuk pundak muridnya. Berikut adalah contoh kasus, yaitu diskriminasi dan petaka guru mencukur siswa, dibalas orang tua cukur balik guru. Atas nama perlakuan diskriminatif terhadap anak, polisi dan jaksa menyeret guru SD di Majalengka, Jawa Barat yang bernama Aop Sopudin ke pengadilan. Selain dengan tuduhan mendiskriminasikan anak, Aop juga dinilai menganiaya dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada siswanya. Mendapati rambut gondrong ini, Aop lalu melakukan tindakan disiplin dengan memotong rambut inisial THS ala kadarnya. Sepulang sekolah, orang tua THS, Iwan Himawan, tidak terima dan mendatangkan sekolah. Iwan marah-marah dan mengancam balik Aop. Sang guru lalu dicukur balik rambutnya oleh Iwan sebagai balasan. Tidak hanya sampai di situ, Iwan juga mempolisikan Aop. Yang mau tidak mau, pahlawan tanpa tanda jasa itu harus berurusan dengan kepolisian dan jaksa. Perkenalkan, nama saya Diana Septiani dengan NPM 202026560269. Di sini saya akan melanjutkan mengenai perspektif hukum positif, perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi. Peran seorang guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Oleh karena itu, tugas diemban guru tidaklah mudah. Beban berat yang diemban seorang guru sebagaimana diamanatkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengenai pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Artinya, peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan pendidikan dalam ranah kognitif atau mentransfer ilmu pengetahuannya saja, namun pembentukan kepribadian peserta didik menyangkut aspek afektif atau sikap dan psikomotorik atau tingkah laku, merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan, sehingga output yang dihasilkan tidak hanya menciptakan anak didik yang hebat dalam segi intelektual saja, namun kropos dalam bidang mental, sikap, dan perilaku. Selanjutnya ada teori etika profesi dalam perlindungan terhadap profesi guru. Menurut Kaiser, etika profesi adalah
sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebijakan dan mencegah dari kehinaan serta kemungkaran. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak, budaya dan mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh keputusan Kongres tentang Kode Etik Guru Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Warman dengan NPM 2020-465-00182. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu kode etik profesi guru. Pasal 1 kewajiban umum. 1. Menunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji guru. Yang kedua, melaksanakan tugas utama, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 2 kewajiban guru terhadap peserta didik. Yang pertama, bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang keempat, menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif. Yang kelima, melindungi peserta didik dari segala tindakan dan dapat mengganggu perkembangan proses belajar kesehatan dan keamanan bagi peserta didik. Yang keenam, menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Yang ketujuh, menjaga kehubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku. Pasal 3 kewajiban guru terhadap orang tua atau wali peserta didik. Yang pertama, menghormati hak orang tua atau wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan objektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik. Yang kedua, membina hubungan kerjasama dengan orang tua atau wali peserta didik dalam menjalankan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, menjaga hubungan profesional dengan orang tua atau wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pasal 4 kewajiban guru terhadap masyarakat. Yang pertama, menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Yang kedua, mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku. Yang keempat, bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Yang kelima, menunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan bagi masyarakat. Slide selanjutnya itu yang akan menjelaskan tentang Undang-Undang Perlindungan Guru. Saya di sini Fadil Muhammad Sukma dengan NPM 2020-4650-0262 akan menjelaskan Undang-Undang Perlindungan Guru. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Pasal 40 ayat 2 tercantum hak pendidik dan tenaga kependidikan dalam memperoleh. Yang pertama adalah penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua ada penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga ada pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir adalah kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
Undang-undang ini mengatur bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip tersebut antara lain memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Perlindungan yang dimaksud adalah hak atas kekayaan intelektual, memperoleh rasa aman, dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada beberapa peraturan Kemendikbud lain seperti Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sistem satuan pendidikan, dan yang terakhir ada Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan pendidik dan tenaga pendidikan. Sekian penjelasan tentang Undang-Undang Perlindungan Guru. Akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Dan selanjutnya kesimpulan dari materi ini yaitu dapat disimpulkan bahwa terdapat jumlah aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap guru dan dari kriminalisasi yang dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan diskriminasi antara guru negeri dan swasta. Hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan keputusan Kongres ke-21 tentang Kode Etik Guru di Indonesia. Adapun kriminalisasi terhadap guru terjadi karena adanya ketidaksepahaman antara guru dan orang tua atau wali murid. Gambaran bahwa fungsi guru adalah sistem pendidikan nasional adalah sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik. Dengan adanya kesamaan persepsi dari berbagai pihak, maka guru dapat menjalankan fungsinya sebagai pendidik yang akan memberikan manfaat positif kepada siswa. Terima kasih dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.